Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut presentasi dari tim kami untuk PT Nirwana Komputer. Yang pertama, menu login. Di menu ini ada beberapa validasi yang tentu divalidasi untuk sistem ini. Yang pertama adalah ketika field atau isiannya semua kosong atau 01, maka akan ada pop-up di mana data tidak boleh kosong. Kemudian ketika user atau password yang diinputkan salah, maka ada validasi juga bahwa user atau password yang diinput salah. Dan ketika user yang diinput, kemudian ada password yang diinput sesuai, maka ini langsung menuju ke menu utama. Di menu utama ini ada beberapa menu. Yang pertama adalah admin, di mana di admin ini semua user terintegrasi di sini, kemudian kita bisa mengedit, menambah, ataupun mendelete semua yang ada di menu ini. Kemudian di grup user ini ada beberapa batasan-batasan seperti sistem admin dan manager, ini semua bisa mengakses menu ini. Kemudian ada staff gudang yang tentunya hanya bisa mengakses data stok barang. Kemudian ada laporan. Dan yang terakhir yaitu CS, yang mana ini bisa mengakses pembelian, di mana ada transaksi pembelian, kemudian ada data-data dari supplier, kemudian ada menu penjualan, di mana di dalamnya ada transaksi penjualan, kemudian ada data customer. Tentu yang CS ini tidak bisa mengakses inventory, kemudian untuk laporannya CS juga bisa mengaksesnya untuk keperluan informasi ke klien maupun ke supplier. Baik, yang pertama ketika kita mengedit data Falmasebi ini. Ketika saya edit, kemudian saya update, maka user ini akan terupdate sebagai berikut. Begitupun juga ketika kita mendelete suatu user. Contohnya kita mendelete user Fatah. Maka sebelum kita mendelete ada validasi bahwa data ini bisa dihapus atau tidak. Kemudian ketika kita pilih yes atau mungkin klik yes, maka data akan terhapus dan form akan merefresh. Mari kita coba untuk user Falma, karena user Falma adalah CS, maka kita tidak bisa mengakses untuk yang menu inventory. Maka ketika kita menggunakan user Falma, karena user Falma ini adalah CS, maka akan mendapatkan akses dibatasi oleh sistem. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menu data barang. Di sini data barang mempunyai form pencarian, tabel data barang yang berisikan ID barang, nama barang, jenis, dan merek. Lalu ada di bawahnya ada tombol button tambah, button edit, button hapus, button load data, dan button batal. Saya mencoba untuk menambahkan suatu barang. Coba saya masukkan. Dengan merek. Lalu coba saya tambahkan. Lalu saya klik load data. Di sini sudah tercantum nama printer Epson. Lalu jika ingin mengubah nama printer tersebut, bisa kita ubah di nama barang. Lalu kita klik 315. Lalu kita simpan. Lalu kita load data, maka nama barang berubah jadi 315. Jika ada kesalahan atau kita ingin menghapus suatu barang, di sini ada button hapus. Contoh kita hapus. Lalu kita klik OK. Maka data yang tadi
akan terhapus. Kita ingin mencari, tinggal mencari barang yang ingin kita cari dengan menulis ID barang atau nama barang tersebut. Contoh, di sini saya coba menulis barang atau printer tersebut, lalu kita klik X batal jika untuk mencari. Sekian. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan data supplier. Pertama, kita akan menambahkan supplier. Nama supplier yang pertama adalah PT Mulia. Alamat Jalan Berkah. Nomor telepon setelah itu kita tambahkan data tersimpan akan kita load data, kita close, lalu kita load. Data tersebut sudah bertambah di nomor 6. Setelah itu saya akan mengedit PT Mulia menjadi PT Siva Sari. Jalan Al Rahman dengan nomor telepon lalu simpan. Setelah itu kita load data dan sudah teredit. Apabila saya akan menghapus, tinggal klik hapus, lalu OK, dan data sudah terhapus. Oke, untuk berikutnya transaksi pembelian. Di transaksi pembelian ini ada nomor pembelian, data supplier, data barang. Untuk tombol-tombolnya ada tombol tambah, hapus, dan juga simpan. Untuk nomor pembelian dia otomatis terisi sesuai dengan urutannya, sesuai dengan transaksi keberapa kita melakukan transaksi. Dia otomatis ketika ada transaksi baru akan otomatis terisi. Kemudian untuk ID supplier ini dengan nama supplier menggunakan autofill, jadi kita tinggal menginput dari data si ID suppliernya, misalnya dia akan otomatis terisi. Untuk ID barang sama seperti ID supplier, kita tinggal menginputkan ID barangnya saja. Lalu tinggal masukkan jumlah dan juga harga. Harganya 500.000. Kemudian untuk menginput ke table kita klik tanda tambah, nanti dia akan otomatis terisi. Jika ingin menambah lagi bisa langsung klik lagi ulang. Kita tambah data barangnya 3 yang sama. Sekiranya ada kesalahan dalam penginputan,
kita bisa pilih salah satu data yang salah, kemudian klik tombol hapus untuk menghapus data yang salah. Setelah sekiranya pembelian sudah sesuai dengan apa yang ingin dibeli, klik tombol simpan dan transaksi selesai. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian menu data customer. Di bagian menu data customer ini terdapat button-button tambah, edit, hapus, load data, dan e-report cetak semua batal. Oke, mengapa di bagian button tersebut ada beberapa tombol button yang tidak bisa digunakan. Dikarenakan set visible dia bersifat false. Jika data table yang kita pilih diklik, dia akan bernilai true set visible-nya. Oke, lanjut kita gunakan fitur tabel tambah untuk menambahkan data tabelnya. Customer, alamat, Oke, di sini ada yang namanya ID customer. Mengapa dia di set visible false? Karena kan agar tidak dengan sembarang diubah-ubah, dan si ID customer ini menggunakan auto number yang dimana ketika dia data sudah diinput sebelumnya, dia akan selalu mengurut nomor-nomornya. Oke, ini kita tambahkan. Lalu data tersimpan, silakan load data, kita tutup. Nah, dia tidak ada jika tidak di load data, dikarenakan bagian from penginputannya berbeda dari data table. Maka itu kita menggunakan fitur load data. Jika lalu kita akan menggunakan edit, tombol edit untuk merubah, misalkan ada alamat yang kurang. Oke, kita simpan, lalu kita load data lagi. Nah, dia akan berubah. Nah, ada Cilandak Baratnya. Oke, ketika misalkan si revolver ini sudah tidak lagi menjadi customer, bisa dihapus langsung. Nah kan yang tadi seperti saya bilang, mengapa jika di input harus mengeklik load data, karena penginputan dari tombol tambah ini dia berbeda G-frame, makanya harus menggunakan load data. Sedangkan di tombol hapus ini dia tidak menggunakan tidak menggunakan dua form, makanya langsung responsif. Oke, selanjutnya kita ingin mencetak semua di reportnya. Oke, ini tampilan dari sebuah laporan data customer. Nah, di bagian ini ada crop suratnya, terus detail data customer, baru isi semua data customer mulai dari 1 sampai 20. Di bawahnya ada nomor page, di page 1 dan page 2. Oke, di sini ada tanggal, lalu tanda tangan. Sekian dari saya, data customer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ditya di bagian penjualan, transaksi penjualan. Oke, yang pertama-tama sini adalah ada beberapa button. Satu, button kembali, itu data transaksi yang lalu. Ini data transaksi yang sekarang. Ini untuk menambah data transaksi. Dan ini adalah tombol print untuk cari barang, tambah barang, hapus data barang, dan simpan. Oke, yang pertama kita hapus dulu. Edit customer kita masukin. Oke.
Hari barang BC G. Misalnya di sini kita memasukkan data barang yang salah. Oke, di sini tertulis ID barang salah. Oke. Karena ID barang ini harus sesuai dengan inventory yang tersedia atau yang tersedia di data barang di bagian inventory. Nah, kita masukkan PC Y 1010. Oke, sudah terdeteksi. Printer Canon Intake Y1010, jumlahnya kita masukkan 3, harganya 3, harganya 10 juta. Oke, kita tambah plus, sudah terinput. Nah, di sini gunanya ini adalah untuk mengecek data terdahulu. Nah, seperti ini. Dan ini adalah, nah ketika sudah mentok tidak ada data terinput. Oke, tadi CS001 ya, kita kembali ya, seperti ini, klik simpan. Oke, print. Nah, di sini terdapat nota transaksi penjualan. Oke, kita cek dulu apa benar. Printer Canon Intake G2010. Oke. Total sekian. Ya, sudah ya. Seperti ini. Seperti ini adalah nota transaksi penjualan. Ketika konsumen meminta nota transaksi, di sini sistem sudah bisa mengupdate transaksi apa yang sudah dilakukan oleh Nirwana Komputindo dengan customer pembeli. Seperti ini. Oke, kita close. Ya. Itu aja dari transaksi penjualan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan menu inventory pada stok barang. Stok barang ini berisikan tentang data barang dan jumlah stok yang ada di toko Nirwana Komputindo. Di sini ada scanner Epson ES50, jumlahnya 9. Saya akan mencontohkan pembelian barang agar stoknya bertambah. Langsung saja sini saya contohkan. Saya akan membeli scanner Epson ES50 dengan jumlah 5 unit. Kemudian saya akan membeli juga scanner Epson DS410 yang sebelumnya tidak ada di stok barang dengan jumlah 10 unit. Di sini saya akan simpan. Lalu kita cek pada stok barang apakah akan bertambah. Ini stok barang scanner Epson ES50 yang awalnya jumlahnya 9, karena saya melakukan transaksi pembelian sebanyak 5 unit, maka bertambah jadi 14 unit di stok barang. Dan scanner Epson DS410 yang tadinya tidak ada di stok barang, maka akan diinput sesuai dengan jumlah pembeliannya. Selanjutnya, stok barang ini akan berkurang jika kita melakukan penjualan barang. Di sini saya akan contohkan lagi penjualan barang. Ini saya akan buat transaksi baru. Saya akan melakukan penjualan pada scanner Epson ES50 sejumlah 5 unit. Lalu saya juga melakukan penjualan pada scanner Epson DS410 sebanyak 5 unit juga. Saya akan simpan. Lalu kita akan cek di stok barang. Nah, kita bisa lihat di sini scanner Epson yang tadinya ES50 stoknya ada 14, karena saya melakukan penjualan sebanyak 5 unit, maka stoknya berkurang menjadi 9.
Begitu juga scanner Epson DS410 yang tadinya stoknya ada 10 unit, karena saya melakukan penjualan sebanyak 5 unit, stoknya berkurang menjadi 5. Pada stok barang ini kita juga dapat melakukan pencetakan. Nah, ini laporan stoknya. Ini bisa di print outputnya. Lalu kita juga bisa melakukan pencarian barang. Misalnya di sini saya akan mencari scanner Epson. Nih ya. Selanjutnya saya juga bisa mencetak detail barang tersebut. Misalnya saya akan mencetak detail yang ini, scanner Epson ES50. Saya klik cetak detail. Nah, maka outputnya akan mencetak detail barang tersebut. Ada ID barang, nama barang scanner Epson ES50, jenis scanner merek Epson, dan stoknya 9. Baik, itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan menu laporan. Ada 3 laporan, laporan penjualan, laporan pembelian, dan laporan stok barang. Kita coba laporan penjualan. Terdapat parameter tanggal sehingga dapat dicetak sesuai tanggal yang diinginkan. Kita akan mencoba mencetak dalam jangka 1 bulan. Pada bulan April, awal bulan sampai 30 April. 30 April, setelah semuanya diisi, tinggal dicetak. Ini tampilan cetakannya, dan terdapat total dari keseluruhan data yang ada. Kemudian ada tanggal dicetaknya, lalu ada tempat validasi data tersebut atau tempat tanda tangan. Kemudian kita bisa print langsung di sini. Jika sudah tersambung dengan printer, maka kita bisa langsung print ke tempat printer, atau jika ingin mempunyai soft file, kita bisa simpan dengan PDF. Klik OK. Kita coba print, save. Kemudian kita cek sudah ada sesuai dengan preview yang ada di aplikasi. Kemudian kita coba untuk laporan pembelian. Laporan pembelian terdapat parameter tanggal. Sama seperti laporan penjualan, kita tinggal memasukkan tanggal yang kita inginkan. Kita akan coba dalam jangka waktu 15 hari cetak. Oh no. Oke, ulang yang ini diulang ya. Diulang dari awal. Laporan pembelian kita cetak sama seperti laporan penjualan. Di sini terdapat parameter tanggal sehingga kita dapat mencetak sesuai tanggal yang kita inginkan. Kita mencoba mencetak 1 bulan juga dalam range 1 bulan. Kemudian cetak. Tampilannya seperti ini. Ini tampilan preview dan ada total dari keseluruhan dari data yang tersedia, ada total keseluruhan, kemudian ada tanggal cetak, lalu ada tempat validasi atau tempat untuk tanda tangan. Nah, di sini juga kita bisa langsung print sesuai yang kita inginkan. Penjualan, pembelian. Sudah selesai, kita cek. Sudah ada sesuai dengan preview. Kemudian yang terakhir adalah laporan dari stok barang. Ini adalah stok barang yang ada di perusahaan ini
dan sudah otomatis terupdate ketika terjadi transaksi jual beli. Ada tempat validasi. Kita juga bisa cetak sama seperti laporan sebelumnya. Bisa lihat di sini. Sudah ada sama seperti preview. Ini terbagi dua karena tabelnya tidak cukup. Ini preview untuk stok barang. Jika dia tidak cukup untuk satu lembar, dia akan membuat otomatis 2 lembar. Ya. Gak apa-apa. Lanjut, tinggal yang ini doang kok. Jadi ini tampilan setelah dicetak menjadi PDF seperti ini. Karena di sini kami menggunakan format A4. Jika tabel tersebut banyak barang atau data, dia akan langsung membuat 2 atau lebih tuh kan gue lupa. Ulang-ulang. Ini adalah tampilan dari PDF ketika kita sudah mencetak. Nah, ini menggunakan A4, jadi ketika data tersebut tidak muat dalam satu tempat atau satu kertas, dia akan otomatis menambah sendiri kertas tersebut hingga datanya habis dan validasi itu masih tetap ikut sampai di bagian terakhir. Oke, cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.